Bulan pertama sejak Dira diistirahatkan dari pekerjaannya menjadi titik terendah dalam hidupnya. Hampir setiap hari selama minggu pertama itu, ia hanya bisa menangis, meratapi nasib yang terasa begitu kejam. Dira yang sudah terlalu bergantung pada Alin dan masih dibayangi kebaikan palsu, Andy benar-benar tenggelam dalam kesedihan. Melihat kondisi putri sulungnya, sang mama merasa sangat prihatin. Hari-hari berlalu tanpa arah, Dira kehilangan tujuan. Namun, mamanya tidak mau menyerah. Setiap hari, beliau memberinya semangat, nasihat, dan dukungan moral tanpa henti. Mama yang dulu seolah lebih fokus pada adik-adiknya, kini justru mencurahkan perhatian penuh pada Dira. Memberinya kasih sayang yang selama ini Dira rindukan. Bahkan ayahnya yang biasanya acuh, kini menunjukkan sisi hangat yang jarang sekali terlihat. Mendapatkan limpahan kasih sayang dari kedua orang tua adalah mimpi yang selalu Dira dambakan seumur hidup. Inilah yang menjadi sumber kekuatannya. Perlahan Dira mulai bangkit. Ia memutuskan untuk vakum dari media sosial dan memutus kontak sementara dengan dunia luar, termasuk sahabatnya, Olivia, dan teman dekatnya, Alin. Ia ingin fokus menyembuhkan luka batinnya terlebih dahulu. Sedikit demi sedikit, Dira mulai menyadari kesalahannya. Semua kelakuan buruknya, terutama pada sang mama selama 3 bulan terakhir, terbayang jelas di benaknya. Dira kembali menangis terseduh-seduh, kali ini karena penyesalan. Ia sadar, sebaik apapun orang lain padanya, tidak seharusnya ia mengabaikan ibunya sendiri. Hari itu, Dira berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan akan kembali menjadi Dira yang dulu, yang selalu mengutamakan keluarga. Selama masa penyembuhan itu, Dira mengisi waktunya dengan hal-hal positif. Ia kembali mengajar di taman kanak-kanak, pekerjaan yang ia lakukan sebelum bekerja di pabrik. Ia juga mulai belajar berbagai bahasa asing seperti Inggris, Korea, Mandarin, dan Jepang. Tidak hanya itu, Dira melakukan banyak riset untuk mempersiapkan rencana studinya tahun depan. Ia bertekad untuk kembali mengejar mimpinya menjadi seorang sarjana. Namun, di tengah usahanya untuk bangkit, sebuah kabar datang dan mengguncang jiwanya. Sebuah undangan pernikahan dari Dio, cinta pertamanya semasa SMP. Mental Dira yang belum sepenuhnya stabil kembali goyah. Selama beberapa hari hingga hari pernikahan Dio, Dira lebih banyak mengurung diri di kamar, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Jujur saja, sampai detik ini, Dira masih bingung. Siapa sebenarnya lelaki yang ia cintai? Apakah Dio atau Riksa? Satu hal yang pasti, keduanya selalu berhasil membuat hatinya terombang-ambing. Memasuki awal tahun baru, beberapa bulan setelah menarik diri dari pergaulan, Dira kembali mendapatkan pekerjaan. Kali ini di sebuah pabrik kertas ternama di desa tetangga. Ini bukan lagi pabrik bobrok yang hampir bangkrut. Gajinya bahkan hampir 2 kali lipat lebih besar dari tempat kerjanya yang lama. Dari sinilah kehidupan Dira mulai membaik. Ia bisa membantu perekonomian keluarga yang selama ini selalu kekurangan. Ia juga akhirnya bisa membelikan peralatan sekolah dan pakaian yang layak untuk adik-adiknya. Merasa kondisi mentalnya sudah benar-benar stabil, Dira memutuskan untuk kembali membuka akun media sosialnya. Benar saja, banyak pesan masuk menanyakan kabarnya, terutama dari Olivia dan Alin. Ada juga Ryan yang kembali menyapanya. Dira menikmati kondisinya sekarang. Ia tidak lagi merasa terpuruk. Dira bahkan menepati janjinya pada Alin. Mereka melakukan banyak hal yang pernah direncanakan bersama. Menonton film di bioskop, berburu buku di Gramedia, belanja kosmetik dan skincare, membeli baju couple,
hingga mencari tas dan sepatu baru. Dengan Olivia, Dira juga meluangkan waktu jalan-jalan ke pusat kota, mengunjungi toko serba besar, dan makan di restoran mie yang populer. Baik bersama Alin maupun Olivia, Dira benar-benar menghabiskan waktu yang menyenangkan. Bulan September tiba, Dira merayakan ulang tahunnya yang ke-24, tidak ada pesta meriah, hanya doa tulus dari orang tua dan neneknya. Tapi bagi Dira, itu sudah lebih dari cukup. Bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih sambil terus berjuang meraih mimpi adalah kebahagiaan sejati. Soal cinta, Dira memutuskan untuk pasrah pada takdir. Ia tidak ingin lagi terlalu terbawa perasaan yang mungkin hanya akan meninggalkan luka. Toh Dio, mentarinya, sudah menikah dan istrinya akan segera melahirkan. Sementara Riksa, sang purnama hatinya yang bertahta hampir 8 tahun, entah bagaimana kabarnya sekarang. Dira kini sudah benar-benar berdamai dengan takdirnya. Meskipun sesekali penyesalan dan kesedihan datang menyapa, hatinya tidak lagi selemah dulu. Dira telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang sesungguhnya. Namun, di balik ketenangannya, Dira diam-diam menyimpan sebuah mimpi besar. Ia mengajukan permohonan beasiswa kuliah ke Korea Selatan. Sesuatu yang sudah lama ingin ia coba, terlepas dari apapun hasilnya nanti. Dira tidak mau menyerah sebelum berjuang. Padahal saat itu ia baru saja memulai kuliah semester pertamanya di dalam negeri. Tapi Dira tidak peduli. Ia hanya ingin mencoba peruntungannya, berharap salah satu mimpi kecilnya ini menjadi kenyataan. Siapa sangka, permohonan beasiswa yang ia ajukan berhasil lolos hingga babak final. Dira dinyatakan sebagai salah satu kandidat yang berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah Korea Selatan, mengalahkan ribuan pendaftar lainnya. Dira tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana reaksi keluarganya saat ia membawa kabar bahagia itu. Meski awalnya khawatir, pada akhirnya orang tuanya memberikan dukungan penuh atas keputusannya. Pada akhir bulan Februari, tepat 1 bulan setelah mengajukan pengunduran diri dari perusahaan, Dira terbang ke Korea Selatan, melangkah maju menuju jalan baru dari awal masa depannya yang panjang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa titik terendah dalam hidup bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kebangkitan. Dengan dukungan keluarga dan tekad yang kuat, kita bisa mengubah takdir dan meraih mimpi setinggi apapun. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.